Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saatnya kita membahas soal UAS 2020 di Trimetri ya, UAS yang kemarin. Semoga bermanfaat bagi yang mendengar dan bagi yang mencatat. Amin ya robbal alamin. Oke, soal nomor 1A. Nah, soalnya udah di-share nanti ya di grup, jadi tinggal dilihat aja. Ini hanya cuplikannya aja ya. Berapa bobot yang ditimbang untuk membuat larutan 0,01 molar EDTA sebanyak volume 250 mili dengan BM EDTA-nya adalah 372,2 gram per mol. Oke. Diketahui molarnya 0,01 molar, volumenya 250 mili dan BM-nya adalah 372,2 gram per mol. Ditanya gram, kita pakai rumus yang biasa kita gunakan, yaitu apa? M sama dengan gram per BM dikali V. Berarti kalau kita ingin mencari gram, kita tinggal diubah aja. Jadi gram sama dengan M dikali BM dikali V. M-nya sudah ada 0,01 mol per liter, kita rubah ya, dikali BM-nya 372,2 gram per mol dikali volumenya 0,2500 liter, kita ubah ke liter. Biar bisa kita coret ya, liter sama liter, mol sama mol. Jadi hasilnya adalah 0,9305 gram. Ya, seperti itu ya caranya untuk soal 1A. Baik, selanjutnya adalah soal 1B ya. Ditimbang kalsium karbonat murni sebanyak 0,1250 gram, kemudian dilarutkan dengan penambahan asam klorida secukupnya dalam piala gelas 25 mili, lalu dimasukkan dalam labu takar 100 mili dan ditera dengan aquade sampai tanda tera dan dihomogenkan. Tuliskan reaksi yang terjadi secara stokiometri dan hitung berapa konsentrasi dalam molar kalsium karbonat tersebut. Oke, kita buat reaksinya dulu ya. Yang pertama adalah kalsium karbonat direaksikan dengan asam klorida. Berarti CaCO3 dalam solid ditambah 2HCl dalam aqua. Ini berlaku tukar-tukaran ya. Jadi Ca sama Cl, H sama CO3. Jadi CaCl2 aquos ditambah H2CO3 dalam aquos ya. CaCO3 kalsium klorida sama asam karbonat ya. Oke, untuk perhitungannya di sini ditanya hitung berapa konsentrasi kalsium karbonat tersebut. Kita diketahuinya ya, diketahui gram CaCO3 adalah 0,1250 gram. BM-nya BM CaCO3 kita hitung manual, 40 ditambah 12 ditambah 16 tambah 16 tambah 16 sama dengan 100 gram per mol. Volume CaCO3 100 mili saat di labu takar ya, bukan di jumlah, bukan 25 ditambah 100, enggak. Jadi dia dilarutkannya di piala gelas 25 mili. Tapi dimasukinnya ke dalam labu takar, berarti pas dimasukin ke labu takar itu udah volume total dari kalsium karbonat. Di sini cuman wadahnya aja. Piala gelas 25 ml itu cuman wadah. Jadi untuk volumenya adalah 100 ml. Ditanya molar, sama kayak yang tadi ya, soal nomor 1A. Molar CaCO3 sama dengan gram CaCO3 per BM CaCO3 dikali volume CaCO3 sama dengan 0,1250 gram per 100 gram per mol dikali 0,1 liter. Oke, bisa kita coret gramnya, tinggal mol per liter. Berarti molar CaCO3 sama dengan 0,0125 molar. Oke, itu untuk pembahasan soal nomor 1B ya. Oke, kita next. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ke soal 1C ya. Ya, di pipet 50 ml larutan kalsium tersebut pada soal 1B dimasukkan ke Erlenmeyer dan ditambahkan 10 mili larutan buffer pH 10 yang mengandung ion magnesium dan ditambahkan indikator RIOT. Lalu dititar dengan larutan EDTA yang telah dibuat pada soal 1A. Ternyata membutuhkan EDTA sebanyak 45,70 mili. Pertanyaan, tuliskan reaksi yang terjadi sebelum titrasi, setelah titrasi, dan saat akhir titrasi. Apa fungsi penambahan buffer pH 10 dan mengapa terdapat ion Mg? Hitung molaritas larutan EDTA berdasarkan hasil titrasi. Oke, kita bahas ya. Reaksi yang terjadi. Nah, ini segini aja. Jadi sebelum titrasi itu kan kita punya ion Ca sama Mg. Ion Ca2+ direaksikan dengan indikator
H-2 H-in 2 min berubah menjadi Ca-in min ditambah H+, warnanya merah. Terus yang Mg2+, ini adalah buffer pH 10-nya, oke? Jadi buffer pH 10 bereaksi juga dengan indikator H-2 min berubah menjadi Mgin ditambah H+. Nah, baru deh pada saat titrasi yang bereaksi dengan EDTA itu adalah yang Ca2+. Jadi Ca2+ ini bereaksi dengan EDTA menghasilkan Cay2- ditambah 2H+. Nah, pada saat akhir titrasi di sini kita ada nih, pada saat sebelum titrasi kan ada Mgin- sama Cain. Ternyata Mgin ini lebih kuat daripada Cain sehingga Mgin ini akan bereaksi lagi dengan EDTA ya, Mgin- ditambah H2Y2- berubah menjadi Mgy2- ditambah H-2- ditambah H+. Oke, selanjutnya fungsi buffer pH 10 yaitu agar H+ yang dilepaskan baik sebelum dan sesudah titrasi dapat dinetralkan oleh buffer pH 10. Dengan persamaannya H+ ditambah OH- menjadi H2O. Kenapa sih ada ion Mg? Karena untuk mencegah titik akhir timbul lebih awal. Sebab kelat Mgin lebih kuat daripada Cain- sehingga dapat menghindari titik akhir titrasi timbul lebih awal. Semua alasan ini ada di PowerPoint-nya Bu Hera ya. Oke, selanjutnya perhitungan. Oke, kita masuk ke perhitungan ya. MEDTA, ditanya molaritas EDTA ya. Kita baca di sini ya. Diketahui gram CaCO3 adalah 0,1250 gram, BM-nya adalah 100 gram per mol, nilai EDTA yang dipakai adalah 45,70 mili. Ditanya adalah molar EDTA ya. Di sini rumusnya sudah ada di PPT, bisa kalian melihat. Jadi rumusnya beda ya. MEDTA sama dengan miligram CaCO3 per mili EDTA dikali BM CaCO3 dikali faktor pengali dikali 10 pangkat min 3. Oke. Jadi 0,1250 dibagi dengan 100 gram per mol dikali 45,70 mili dikali 10 pangkat min 3 liter per mili dikali 100 per 50. Ini faktor pengali. Bisa kalian cermati di soal ya faktor pengalinya ya. Hasil adalah 0,0137 mol per liter atau 0,0137 molar. Oke. Selanjutnya soal 1D. Oke, soal 1D. Sampel air yang mengandung ion kalsium dipepet 100 ml dimasukkan ke dalam labu takar 250 ml, ditera sampai tanda tera dengan aqua bides dan dihomogenkan. Setelah dihomogenkan, dipipet sebanyak 50 ml, dimasukkan ke Erlenmeyer, ditambahkan buffer pH 10 yang mengandung ion Mg dan indikator RiO-T. Nah, dititrasi dengan EDTA yang telah diketahui molaritasnya pada soal 1C ya, yang ini ya. Titik akhir titrasi membutuhkan 10,0,5 EDTA. Hitung kadar ion kalsium sebagai CaCO3 dalam sampel tersebut. Kadar ion kalsium, bukan kadar CaCO3 ataupun persen CaCO3 ya. Ce-nya aja, Ca. Oke. 100 ml ditaruh di labu takar 250 ml, dipipet 50 ml. Nah, ini bagana ya. Ditambah buffer pH 10, ditambah RiO-T, volume EDTA yang terpakai 10,05 ml, molarnya adalah 0,0137 molar ya dari soal yang sebelumnya. Oke, kita langsung ke perhitungannya ya. Ditanya adalah Ca, persen Ca dalam Mg per L. Oke, persen Ca sama dengan mili EDTA dikali molar EDTA dikali BmCa dikali 10 pangkat min 3 dibagi mili sampel dikali 100%. Oke. Jadi persen Ca-nya itu adalah 10,05 mili, udah dikali 0,0137 mol per liter dikali 40 gram per mol dikali 10 pangkat min 3 mg per gram dikali faktor pengali 250 per 50 dikali 100% per 100 mili. Oke, jadi gunanya 10 pangkat min 3 adalah untuk menghilangkan gramnya di sini ya. Jadi bisa saling menghilangkan, gram saling menghilangkan, mol saling menghilangkan, liter mili sama mili saling menghilangkan. Nah, jadi persennya adalah 0,0275% dalam Mg per L. Oke. Itu untuk soal nomor 1. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 2 ya. Ini adalah soal iodometri. Prosedurnya kayak gini ya. Ditimbang teliti
sampel mengandung pemutih hipoklorit sebanyak 0,5 gram dilarutkan dalam labu takar 100 ml. Kemudian ditera di pipet sebanyak 25 ml, dimasukkan ke Erlenmeyer, lalu ditambahkan sejumlah larutan asam klorida dan potasium iodida berlebih. Kemudian larutannya itu kita kitar dengan larutan natrium tiosulfat 0,0950 N yang telah distandarisasi sampai mendekati titik akhir titrasi. Ditambahkan indikator dan dititar kembali sampai warna titik akhir hijau muda. Volume titran dibutuhkan 20,50 ml. Soalnya, tuliskan reaksi yang terjadi secara stokiometri lengkap. Tuliskan prinsip, mengapa penambahan potasium iodida harus berlebih, dan hitung persen kadar hipoklorit dalam sampel tersebut. Berarti ini soal nomor 2A ya, reaksinya nih kita lihat. Hipoklorit itu adalah ClO-. Bedain ya, kalau asam hipoklorit itu adalah HClO. Kalau hipoklorit aja berarti ionnya aja, ClO- ditambah 2 imin. Karena ini kita reaksikan dengan iodida ya, ini adalah iodometri. Berlebih berubah menjadi 2Cl- ditambah I2 ditambah O2. Kita lihat di sini ya. Imin ke I2 mengalami reaksi oksidasi ya, dari -1 biloks ya, -1 menjadi 0, berarti naik kan. Terus ClO-, Cl di sini berkurang ya. Di sini Cl +1, di sini -1 ya. Terus reaksi yang kedua, I2 kita reaksikan dengan natrium tiosulfat. Kita ambil tiosulfatnya aja, natriumnya nggak usah ya. Jadi 2S2O3 2- berubah menjadi 2 imin ditambah S4O6 2-. Oke. Selanjutnya adalah prinsip prosedur. Jadi prinsipnya adalah larutan contoh ditambah Ki berlebih yang mengandung analit atau zat oksidator, iot yang terbentuk dititrasi dengan larutan standar natrium tiosulfat, dihasilkan ion iodida dan ion tetrationat. Nah, mengapa Ki-nya harus berlebih nih? Tadi kita tulis di sini I-nya berubah kan, berarti Ki-nya kita berlebihkan kan. Karena I2 yang dihasilkan sukar larut dalam air tetapi mudah larut dalam Ki. Jadi Ki yang ditambahkan selain mereduksi analit juga melarutkan I2 hasil reaksi. Jawaban 2B dan 2C itu ada di PPT Bu Hera ya. Jadi sudah benar itu ya. Oke, selanjutnya adalah perhitungan. Oke, dari 0,5 gram ditaruh labu takar 100 ml di pipet 25 ml dengan MnA2S2O3, natrium tiosulfat adalah 0,0950 N, volumenya adalah 20,50 ml dan gram contohnya adalah 0,5 gram. Ditanya adalah persen B per B ClO-nya aja ya. Berarti mili natrium tiosulfat dikali molarnya dikali BeClO dikali 10⁻³ liter per mili dikali 100/25 ya, faktor pengalinya ya. Jadi 10⁻³ ini buat ngilangin milinya. Oke, 20,50 mili dikali 0,0950 gram per grek dikali 51,5 grek per liter dikali 10⁻³ liter per mili dikali 100/25. Jadi BeClO ini adalah 51,5 dibagi 1. Berarti tetap ya, 51,5 dibagi 0,5 gram contoh ya. Berarti didapatlah 0,8024 gram per gram dikali 100%. Ketika kita jenis 100%, maka persenannya akan berubah menjadi 80,24%. Jadi kadar ClO itu sebesar 80,24%. Oke. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Ya, semoga dapat memberi tambahan, semoga dapat membantu ya di kita sama-sama lagi masa sulit, semoga membantu. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.